حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasul lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib untuk kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Kita senantiasa sekuat tenaga menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan segala amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang dosa dan kesalahan. Ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Auhallahu ta'ala, Allah telah mewahyukan Musa kepada Nabi Musa ibnu Imran, anaknya Imran, di Taurat, di dalam kitab Taurat. Inna ummahal khataya, sesungguhnya induk pokok dari kesalahan, pokok daripada dosa itu salatun, ada 3. Al-kibru, satu adalah sifat sombong. Jadi kata Nabi, ini makalah dikutip Nabi dalam kitab Taurat. Dan kitab Taurat ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sebelum Al-Quran, ini makalah ataupun ini firman, ini wahyu sudah disampaikan kepada Nabi Musa. Kata Allah kepada Nabi Musa, Inna ummahatul khataya, sesungguhnya induk dari dosa, induk dari kepada kesalahan itu ada 3. Al-kibru, satu sifat sombong.
Kalau orang sudah punya sifat sombong, berarti dia sudah mempunyai gejala dan bisa merembet kepada dosa-dosa yang lainnya. Karena sifat sombong merupakan induk daripada dosa. Kalau kita lihat sejarah bagaimana syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah menyuruh seluruh makhluknya bersujudlah kepada Adam, semua makhluk pada waktu itu bersujud kepada Adam. Tapi ada satu makhluk yang enggan mengikuti perintah Allah. Siapa dia? Iblis. Apa yang iblis katakan? Aba wastakbar, aku enggan untuk bersujud kepada Adam. Tapi di sisi lain wastakbar, dia itu mempunyai sifat sombong. Kalau saja dia enggan saja tanpa diikuti dengan sifat sombongnya, mungkin beda ceritanya. Pada waktu itu setan dicap oleh Allah sebagai makhluk terlaknat karena dia sudah enggan terhadap perintah Allah dan dia juga mempunyai sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana minna wa Adam min tin. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Saya dibuat dari api sedangkan Adam dari tanah. Mana yang lebih mulia antara api dengan tanah? Itu pendapat daripada syaitan dan iblis. Makanya ada satu bacaan khusus bagaimana kita berlindung dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi Adam ketika itu dia berada di surga. Ya Adam, uskun anta wa jawkal jannah. Hai Adam, silakan kamu duduk, kamu nikmati tinggal di surga dengan istrimu Adam, Hawa. Fakula min haragodan haitsu fitum, silahkan makan apapun yang kamu mau di surga ini. Adam suruh apa? Nikmatin saja. Illa, kecuali hada, pohon ini. Sama seperti kita hidup di dunia itu pasti ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan mau pohon-pohonan apapun kita nikmati di dunia ini. Oh, kecuali pohon ini. Ini pohon ganja, jangan kau sentuh, jangan kau dekati karena ini haram. Silakan ternak-ternak, daging-daging bebas, silakan nikmati. Oh, kecuali jangan sampai kau menikmati daging babi. Jangan terlalu banyak bertanya dengan aturan Allah. Kedangkalan dan keterbatasan pikiran kita. Ketika Adam disuruh menikmati, fakula ragadan haitsu fituma wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi syarat Adam, kamu jangan kau dekati pohon ini. Tapi lama-kelamaan Adam pun melanggar aturan yang Allah berikan. Tapi hebatnya Adam ketika dia melanggar, tidak sombong. Dia merasa, oh apa yang telah Allah perintah aku langgar. Dia bertobat langsung kepada Allah. Dia diturunkan oleh Allah kepada bumi. Dan tobatnya Adam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 1000 tahun Adam tobat cuma melaksanakan satu kesalahan. Tapi setan pada waktu itu dia enggan melanggar aturan Allah, tapi diikuti dengan sifat sombongnya karena dirinya merasa lebih hebat daripada makhluk lain, dan ini menjadi pangkal biang daripada pokok kesalahan dan dosa. Makanya kata Nabi, satu pangkal dari dosa itu adalah sifat sombong. Dan kalau kita di perusahaan apapun, jangan merasa paling tinggi jabatan, jangan merasa paling menjadi bos, jangan merasa paling senior, karena itu akan menjadikan satu bibit penyakit kepada kita. Kalau merasa diri sudah lebih daripada orang lain, meremehkan oleh orang kepada orang lain, ini adalah biang daripada kesalahan dan dosa yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang rahimakumullah. Lalu yang kedua, di dalam kitab Taurat kata Nabi dijelaskan, pokok ataupun induk daripada dosa yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri dengki.
Dia senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang. Itu orang dengki. Bahkan lebih daripada itu, orang dengki itu ingin bagaimana caranya nikmat yang telah dia dapatkan hilang sama seperti saya. Kalau kita susah, senang lihat orang lain juga susah, harus sama dengan kita. Dan dia tidak merasa senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Bagaimana nikmat yang dia dapatkan harus hilang, harus tidak ada. Dan itulah orang dengki. Makanya kata Nabi, iyyakum wa hasad, jauhi sifat dengki. Kenapa? Karena sifat dengki itu ya'kulul hasanah, dia akan memakan kebaikan-kebaikan kita, kama ta'kulul an-narul khataba, seperti memakannya api terhadap kayu bakar. Jadi kalau orang sudah hasud, tidak senang melihat orang lain gembira, tidak senang melihat orang lain sukses, dia terpuruk, dia merasa tersakiti, terzalimi, dia merasa susah melihat orang sakit, melihat orang susah, melihat orang bahagia. Ini akan menjadi pangkal ketidakharmonisan di dalam kehidupan. Kita iri dengan keluarga, antara keluarga adik dan kakak ada yang hasud dengan tetangga, rumah satu dengan yang pinggirnya tidak sama. Ada hasud antara senior dan junior, ada antara bos dengan bawahannya, ada pejabat tinggi dengan bawahannya, ada. Kalau sudah tertanam sifat hasud, dia akan timbul dan menjadikan hasud ini adalah biang kerok daripada kesalahan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu yang terakhir kata Nabi, yang menjadi sifat daripada pokok kesalahan dan dosa kita ini adalah al-hirsu, rasa tamak, rakus. Kalau kita lihat, kenapa orang korupsi? Bukan karena gajinya kurang. Ada yang gajinya per bulan 1 M, ada yang per bulan 200 juta, ada per bulan bahkan 2 miliar, tapi tetap korupsi. Kenapa? Karena kalau sudah ada sifat rakus dalam dirinya, mau berapapun gajinya, mau berapapun imbalannya, tidak akan merasa cukup. Terus saja, karena kalau sudah al-hirsu datang dalam diri kita, sebesar apapun tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat yang ada. Makanya 3 sifat ini mudah-mudahan dijauhkan dari sifat dari diri kita, baik sifat sombong, sifat hasud, dan sifat tamak ataupun rakus dengan dunia ini. Dan kita menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tumakninah kehidupan ini, menjalaninya dengan apa yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sallallahu. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li salamika wa kamalika ala zaini ibadika wa sarafi ubbadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du, wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن